Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rosantika Putri di sini akan mensimulasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah micro teaching. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, saya persilakan ketua kelas untuk memulai. Amin, ya rabbal alamin. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Jadi, silahkan didengarkan baik-baik namanya dan bilang hadir. Astri Mulyani, ya. Dede Zarkasi, hadir. Fahrul Setiawan, hadir. Megawati, hadir. Seli Sulastri, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak semua hadir. Pada pagi hari ini anak-anak semua hadir. Nah, sebelum kita memasuki inti pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih ingat materi pembelajaran pada minggu lalu? Tunjuk tangan. Ya. Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian dari teks laporan percobaan. Jadi karena kita sudah mempelajari, jadi ada yang masih ingat apa dari pengertian teks laporan percobaan itu? Siapa? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Nah, Ibu akan mengulanginya sedikit bahwa teks laporan percobaan adalah jenis teks yang memaparkan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan tersebut, atau teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan masuk di materi apa? Oke, baik. Jadi pada hari ini karena kita sudah mempelajari tentang pengertian teks laporan percobaan, kaidah. Nah, sekarang kita akan masuk di struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ada yang tahu struktur teks laporan percobaan itu seperti apa? Atau apa-apa saja? Baik, sekarang kita akan masuk dalam materi struktur teks laporan percobaan. Jadi sebelum Ibu mulai menjelaskan, silahkan keluarkan buku catatannya dan mencatat poin-poin yang Ibu sampaikan dan yang Ibu akan suruh catat. Baik, nah di dalam teks laporan percobaan ini kan sudah ada pengertian, ada kaidah, dan lain-lain, dan selanjutnya ini struktur teks laporan percobaan. Dalam kata struktur berarti ini merupakan susunan atau unsur-unsur yang terkait dalam objek atau dalam teks seperti di dalam teks laporan percobaan ini. Nah, dalam struktur teks laporan percobaan, yang pertama kita harus menyusunnya itu, yang pertama dan yang paling penting adalah judul. Nah, judul di sini merupakan pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, di sini laporan percobaannya kita mengambil contoh yaitu membuat teleskop. Nah, dengan judul membuat teleskop, kita lanjut ke struktur yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan di sini ialah untuk memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai hasil dari suatu percobaan. Nah, kalau contohnya tadi contoh judulnya membuat teleskop. Nah, tujuan dari membuat teleskop di situ agar bisa mengamati benda-benda yang berada di langit.
dibutuhkan alat yang canggih yang biasa disebut dengan teleskop. Teleskop adalah sebuah teropong besar yang dipakai di dalam astronomi. Nah, sekarang kita lanjut di struktur yang ketiga, yaitu bahan dan alat. Nah, bahan dan alat di sini adalah yang dibutuhkan dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah, dikatakan penting karena kita tidak bisa membuat teleskop jika tidak ada bahan dan alat atau contoh-contoh lainnya seperti atau membuat apa selain teleskop itu. Nah, contohnya di sini kan tadi sudah judul membuat teleskop, terus tujuannya. Nah, bahan dan alatnya di sini yaitu yang pertama, lensa objektif, loop atau lensa cembung praktikum dengan diameter 5 cm. Yang kedua, pipa PVC dengan perlup dengan panjang kurang lebih 30 cm. Yang ketiga, perkakas seperti gergaji dan lem 30 cm. Yang ketiga, perkakas seperti gergaji dan lem perekat. Yang keempat, lensa okuler yang bisa juga dengan membeli lensa di toko laboratorium dengan menggunakan diameter 2,5 cm. Nah, itu tadi bahan dan alat untuk membuat teleskop. Dan kita beralih ke struktur yang keempat, yaitu langkah-langkah kegiatan. Nah, langkah-langkah kegiatan di sini yang harus diselesaikan dalam melakukan percobaan. Karena sudah ada bahan dan alat, jadi selanjutnya adalah melakukan atau langsung membuat percobaan tersebut. Nah, yang pertama di sini, tentukan terlebih dahulu panjang badan teleskop dengan menggunakan rumus fisika yang sudah diketahui. Yang kedua, potong pipa PVC sesuai ukuran. Yang ketiga, letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa, kemudian sambungkan pipa yang sudah berisi lensa tadi di ujung paling depan pipa PVC yang sudah diukur. Pasangkan perlup di ujung paling belakang pipa. Nah, dan yang keempat, teleskop sederhana telah selesai dibuat. Nah, itulah langkah-langkah kegiatan dalam melakukan percobaan. Dan kan pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, yang kedua, tujuan, ya benar sekali. Nah, yang ketiga adalah bahan dan alat. Jika sudah ada judul, ada bahan dan alat, ada tujuan, dan selanjutnya bahan dan alat. Nah, setelah ada bahan dan alat, apa lagi? Ya, langkah-langkah kegiatan atau langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Yang kelima, setelah melakukan langkah-langkah semua, ya hasil dari yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Setelah hasil, yang terakhir adalah rangkuman dari hasil yang telah dilakukan percobaan tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang tadi kita sudah bahas struktur teks laporan percobaan, apakah ada yang mau bertanya seputar tentang struktur teks laporan percobaan? Jika ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya. Oh ya, mungkin saya rasa anak-anak semua sudah paham. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, di ciri kebahasaan teks laporan percobaan ini ada 4 poin, dan kalian catat poin-poin pentingnya saja. Nah, yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Dan struktur yang kelima di sini adalah hasil. Jika kita sudah membuatnya, pastilah ada hasilnya. Nah, hasil di sini dari percobaan yang dilakukan tadi, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana dapat digunakan untuk mengamati benda-benda di langit seperti kawah bulan ataupun planet-planet terdekat dengan bumi. Nah, hasilnya di sini
untuk hasil dari tujuan yang tadi, untuk mengamati benda-benda di langit dan lain-lain. Dan yang terakhir dari percobaan di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah penutup dari sebuah percobaan. Nah, dari hasil yang tadi, untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya jauh ternyata tidak harus menggunakan alat yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Kita bisa membuatnya sendiri dengan biaya yang relatif lebih murah dan sederhana. Nah, itulah struktur dari teks laporan percobaan. Jadi, yang kalian catat hanya poin-poin pentingnya saja. Nah, kita ulangi lagi dan kalian bisa mencatat ulang atau mungkin ada yang sudah catat tadi poin-poinnya. Dan yang pertama apa? Yang pertama yang paling penting adalah judul. Ya, benar sekali. Judul, karena percobaan terdapat kata bersinonim dan yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan, seperti yang dijelaskan di struktur tadi. Nah, poin yang kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan atau yang ditahu angka, ya. Nah, kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Nah, poin yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Ya, yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Nah, contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat perintah yang ada di dalam teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan kata hubung. Oke. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contohnya, dalam teks laporan percobaan adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Itu tadi. Di pertemuan selanjutnya kita dapat dipertemukan lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.